Hai kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya sebagai sahabat ngopi kalian. Well, di video kali ini saya ingin mengenalkan sebuah proses roasting sama kawan-kawan. Sambil melihat video ini, saya akan berikan sedikit informasi tentang bagaimana roasting kopi. So, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Nah, dalam fase ini kita akan merosting kopi. Tentu saja kopi ini adalah kopi Arabica yang kadar airnya telah kita tentukan, density-nya, lalu ketebalan untuk di roasting. Istilahnya kan ketika kita mau merosting, kita harus mengukur dulu tuh mesin kapasitas kita dengan besarnya si biji kopi yang bisa disebut density ya teman-teman, supaya nanti ketika di dalam disangrai, unsur panas si mesin dengan biji kopinya bisa seimbang. Setelah kita masukkan, sambil menanti, lalu ketika kita siap merosting, suhu panas si mesin yang saya pakai sih seringnya 200 derajat ya. Ketika sudah semua masuk, ini saya merosting 5 kilo. Turning point-nya pasti akan masuk di 80 derajat atau 85 derajat, tergantung biji kopi apa yang saya roasting, Arabica atau Robusta. Sedikit informasi nih buat kawan-kawan proses roasting. Roasting itu bukanlah proses asal sekedar memanggang kopi. Roasting sangat menentukan rasa yang ada di setiap biji kopi. Dan seorang roaster dapat mengatur rasa kopi yang akan dihasilkan untuk setiap kali proses roasting. 30% rasa enaknya kopi yang ditentukan oleh seorang roaster, 60%-nya ditentukan oleh proses di kebun kopi, dan sisanya 10% saat penyajian oleh barista maupun para brewers. Di awal, seorang roaster akan berusaha membuang rasa-rasa yang mengganggu yang dimiliki si biji kopi. Rasa yang seperti earthy, grassy, carbon, woody, atau gangguan rasa lainnya akan lebih aman bila dibuang sejak awal. Bila di tengah proses roasting baru menyadari adanya rasa-rasa yang tidak diinginkan, berarti seorang roaster akan membakar lebih lama lagi untuk membuang cita rasa ini. Itu berarti kopi akan dibakar lebih gosong sedikit daripada seharusnya. Green bean kopi yang di roasting juga sebaiknya berada di tingkat kadar air 11%. Setelah proses roasting, kadar air tersisa menjadi 4%. Seorang roaster akan mengawali pekerjaannya dengan mengenali karakter biji kopi yang akan ia tangani. Ia akan mendesain dan merancang rasa terbaik yang bisa dihasilkan dari setiap green bean. Pada umumnya, green bean dengan kualitas baik akan memiliki rasa optimal di profil medium roast. Di profil ini, kompleksitas rasa kopi masih akan terwakili secara utuh. Di sana ada acidity, sweetness, aroma, body, dan juga aftertaste. Di profil yang cenderung dark roast, rasa asam yang istilahnya acid akan turut terbakar, padahal rasa fruity seringnya tersembunyi di balik cita rasa ini. Di medium profile, glukosa di biji kopi akan bisa muncul secara optimal. Glukosa ini bila terbakar gosong akan menghasilkan rasa yang sangat pahit. Sama halnya bila kita membuat karamel yang terlalu gosong. Pada umumnya, seorang roaster yang baik akan menghindari membuat kopi di area dark roast.
atau hanya dilakukan bila sangat terpaksa. Dark roast profile dipilih bila memang ada rasa yang mengganggu yang tidak bisa dihilangkan dengan cara yang aman untuk tetap di profil medium roast. Ini ibaratnya berlaku untuk sebagian pecinta juga nih. Kan ada juga para pecinta dark roast ya, walaupun kopinya bagus, mereka ingin tetap request di roasting dark roast. Nah itulah kembali adalah keinginan kita ya kan. Kita memang kalau senang dark roast, kita tujuannya dibuat apa, itu punya rasa dan karakter kesenangan masing-masing. Jadi no judging ya. Jadi profil dark roast seringnya menghasilkan body yang rasanya sangat pahit dan terlalu tebal. Jarang sih memang ada orang yang mampu menikmati kopi di profil ini tanpa adanya campuran apapun. Tapi kalau memang dibuat untuk cappuccino atau kopi ini dipakaikan gula, tentu saja rasanya enak. Lalu kawan-kawan, pada dasarnya roasting adalah proses mengeluarkan air dalam kopi, mengeringkan dan mengembangkan biji kopinya, mengurangi beratnya hingga 20%, serta yang paling penting adalah mengubah unsur gula menjadi CO2 sebagai alat transport untuk memberikan aroma pada kopi tersebut. Ada apa saja sih kawan-kawan dalam proses kopi itu? Istilahnya level atau profil tertentu. Nah, yang pertama itu adalah cinnamon roast, New England roast, American roast, city roast, full city roast, Vienna roast, French roast, yang terakhir adalah Italian atau Spanish roast. Ini kawan-kawan kopinya sudah matang. Ini saya merosting di medium to dark ya. After second crack tentunya. Ini penggemarnya untuk para penikmat espresso Arabica, espresso ya, atau para pecinta long black, istilah lainnya milk base, yang dipakai untuk minum campuran dengan susu. Merosting buat saya tuh seperti meditasi teman-teman. Prosesnya tuh saya sangat senangi sekali dari awal ketika mau menentukan arah kemana nih roastingnya. Aroma biji kopi ketika di roasting, perubahan suhunya dari green bean sampai berubah menjadi warnanya kecoklatan, coklat, dan lain-lainnya. Buat saya rasanya itu sangat nikmat sekali aromanya. Ketika selesai roasting, teman-teman bisa melihat seperti ini nih. Kita mendinginkan biji kopinya. Proses cooling bean ini memakan waktu sekitar 5 menit untuk setiap batch-nya. Per batch di mesin ini saya merosting dengan kapasitas 5 kilo. Di video lainnya mungkin saya akan tunjukkan kawan-kawan bagaimana caranya menikmati kita merosting dari yang 1 kilo ya sampai 15 kilo atau yang 50 kilo sekalipun. Setelah roasting, kadang-kadang kan kita melihat biji kopi ada yang tidak seragam. Kebetulan ini adalah prosesnya natural. Di proses natural, terkadang biji kopi itu tidak bisa di roasting secara merata. Istilahnya banyak yang quaker. Bijinya warnanya yang tidak terlalu matang ya. Istilahnya bukan tidak petik merah. Ini semua adalah petik merah. Hanya pada saat penjemuran, pengeringan biji kopi dalam cangkang buah kopi, ada yang tidak kering secara maksimal. Jadi bukan karena kopinya yang jelek ya, tapi karena memang pada saat pengeringan prosesnya tidak seragam. Tapi di sini proses quakernya hanya sangat sedikit. Setelah dari 3 menit biasanya selesai roasting, baru saya melihat-lihat nih, mengecek ulang. Quaker-quakernya nih saya ambil. Seperti ini. Ini proses seperti bermain nih teman-teman. Kita melihat biji kopi matanya supaya lebih detail dan cepat menangkap yang terlewat. Nggak boleh miss. Proses ini adalah proses kesabaran buat saya. Proses yang saya nikmatin juga ketika setiap roasting. Konsisten, fokus, dengan penuh sayang sama si biji kopinya.
Kadang-kadang ketika proses ini saya sambil bernyanyi lagu-lagu yang menyenangkan. Yang saya harapkan ketika saya bernyanyi, si biji kopinya ini bisa jadi happy. Dan ketika happy nanti dinikmati sama customer dimanapun, sama kawan-kawan bincang kopi, sahabat kita. Kopi ini akan memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesenangan. Istilahnya me time di pagi hari kita ngopi ya. Kawan-kawan pernah gak sih mengalami fase seperti ini? Para roastery ataupun para brewers, inilah proses yang paling nikmat ya. Ajib. Proses ini kadang-kadang memakan waktu juga sekitar 3 atau 5 menit sampai benar-benar nggak ada lagi quaker di setiap batch yang kita roasting, supaya para customer ketika membuka dari kemasan, selain wanginya yang sangat aduhai, mereka melihat biji kopi yang warnanya seragam. Mereka berasa seperti wow, bahagia. Bahagia bener. So, sahabat bincang kopi, terima kasih sudah menemani saya ngerosting dari awal hingga selesai. Jadi, teman-teman sudah pada sedikit mengerti ya bagaimana proses roasting. Jika dijabarkan sih sebenarnya ketika kita merosting itu banyak sekali metodenya, banyak sekali referensinya, ada banyak macam-macam pola, style, lalu jam berapa merosting, lalu bagaimana suhu ruangan, suhu mesin, semuanya berpengaruh ya. Apalagi soal mood. Kalau kita ngerosting tidak mood, hasilnya bisa sangat jelek sekali. Jadi mungkin di video selanjutnya atau di next episode, mungkin saya akan bertamu ke tempat kawan-kawan saya yang seorang roastery juga. Jadi di sana kita akan belajar secara langsung sama mereka. Kita akan bertanya bagaimana cara proses kopi dengan metode-metode yang mereka pakai. So, jadinya akan ada banyak video selanjutnya yang akan saya hadirkan di podcast Bincang Kopi yang ada di YouTube ini. Semoga di video ini berguna dan bermanfaat buat kawan-kawan semua, para ngopi lovers tentunya, para bincang kopi people, kalian yang sering mendengarkan di Spotify soal podcast. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara proses roasting dan seduh kopi dan yang lain-lainnya. So, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Nantikan video-video berikutnya yang tidak kalah keren lagi. Terima kasih, sehat selalu. See you and sampai jumpa.